Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsuluna biha li'ibad as-salihin tiryana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wonten masanipun para alim ulama bil khusus mukarram wa ahli masyahidin wa ibu nyai lan keluarga pun bapak-bapak kiai ingkang rawuh kawula saya jamaah masjid Jamiah Hidayah putra maupun putri tentang memuliakan bagi para santri saya santri putra santri putri yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah wonten ahad menika kota Tasik dengan kesempatan menawi kenikmatan sama Allah Subhanahu wa taala wonten ing Masjid Jamiah Hidayah kita saged hadir dalam acara kanggo meneruskan pembahasan kitab Fathul Qorib ingkang kalau ini kita sampun bahas salat sunat rawatib yang akad maupun yang non akad wonten ing ingkang menika monggo kita terasaken salat sunat yang bukan rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatun nawafilan akadatun. Wonten 3 macam sholat sunnah sing tergolong sholat sunnah nafilah yang hukumnya muakkad ghairu tabi'atil faraid ahaduha sholatul lail. Sing pertama sholat sunat nafilah sing bukan rawatib niku adalah sholat malam. Wan naflul mutlaq fil laili afdalu minan naflil mutlaq fil nahar. Sholat sunat mutlak niku artine mboten dikoyiti, mboten dijelasaken. Pokoke sholat sunat mboten nonton embel-embel sholat sunat Tuhan apa tarawih apa sholat sunat qobliyah mboten, tapi pokoke sholat sunat tok niku memang disunatkan. Sholat sunat mutlak waktune nggih sembarang. Ketika kita sudah sholat sunat yang ditentukan dengan waktu ataupun yang ada hajat tertentu sudah kita lakukan, namun kita masih menginginkan sholat sunat, kepengen tambahan pahala, maka sholat sunatlah namanya sholat sunat mutlak. Lah sholat sunat mutlak yang dilakukan pada malam hari itu lebih baik, lebih utama dibanding sholat sunat yang dilakukan pada siang hari. Wan naflul wasatul lail afdalu thumma akhirahu afdalu wa hadza liman qasama laila aslasan. Lah di waktu malam hari itu juga masih dikategorikan menjadi 3. Ada sholat malam niku umpamanya waktu malam niku bagi 3 niku sholat sunat yang dilakukan di tengah malam itu lebih baik daripada yang di akhir, apalagi yang di awal. Jadi umpamanya malam hari kita hitung dari mulai jam 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 niki nek berarti kan 12 jam nih waktu malam. 12 jam dibagi 3 berarti 4 jam. 7, 8, 9, 10.
niku awal malam. Terus sing malam tengah berarti 11, 12, 1, 2 niku tengah malam. Terus yang akhir malam jam 3, jam 4, jam 5 sampai jam 6 terbit matahari. Itu nek pancen terbit matahari tepat jam 6. Nah, yang dilakukan di tengah itu lebih baik, lebih utama dibanding yang dilakukan di akhir. Lah yang di akhir lebih baik daripada yang di awal. Niku nek malam itu dikelompokkan menjadi 3. Lah pembahasan tentang sholat lail. Jadi sholat lail itu disunahkan walau abbara bitahajjudi lakana aula. Tengriki redaksi wonten ing kitab Fathul Qorib niku mengatakan sholatul lail. Tapi di sarahnya kitab Badawi niku menjelaskan apabila dinyatakan dengan kata-kata tahajud itu maka lebih utama. Nah, sediki sing jeneng salat tahajud niku napa? Wa huwa lughatan raf'un naum bit takalluf. Secara lughat, secara bahasa, tahajud niku berusaha untuk raf'un naum, menghilangkan ngantuk. Berusaha untuk menghilangkan ngantuk, namanya tahajud menurut bahasa. Wastilahan sholatun ba'da fi'lil isya walau majmu'atan ma'al maghrib jama' taqdim wa ba'da naumin walau kana naum qabla waqtil isya sawung kana tilka shalah naflan rotiban aqwayron. Sing jenengane tahajud menurut istilah fikih niku nggih salat yang dilakukan setelah isya dan setelah tidur. Niku jenengane salat tahajud. Meskipun salat isya niku di jamak takdim, meskipun tidurnya sebelum masuk waktu isya. Pokoknya anggar bareng sholat isya terus turu tang itu sholat niku namanya sholat tahajud. Jam berapapun niku jenenge sholat tahajud. Dadi anggar yang wis tahajud tapi nyentane urung turu niku jenengane salat sanes tahajud. Iki sholat sunat mutlak nek cara kita baca niku wae. Baik sholat itu merupakan sholat rawatib, mana ba'da misah, ba'da misah mboten dilakukan langsung setelah sholat isya, tapi setelah sholat isya tidur. Makin tang itu ba'da misah niku nggih ba'da misah itu dadi tahajud. Wan naflul mutlaq wal witr, sholat sunat mutlak dilakukan bangun tidur setelah sholat isya, tahajud jenenge. Au fardhon qaddahu au nadron. Jadi termasuk ngodoni sholat fardu dilakukan setelah tidur malam. Niku nggih dikatakan tahajud. Batak itu bin nafi jaro alal mulid. Nah, ini jadi mengeriki dikatakan sholat sunat tahajud, sholat sunat tahajud, karena memang umumnya tahajud itu digunakan untuk sholat sunat. Maka kemudian ada istilah sholat sunat tahajud.
Nah niki memang sholat malam niki sholat sing penting karena Rasulullah SAW sendiri sebelum mendapat perintah sholat 5 waktu ketika Isra Mi'raj itu ternyata ya sudah diperintahkan untuk sholat di waktu malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'aka rabbuka maqaman mahmuda. Di antara di sebagian malam minal laili fatahajjad, maka bertahajudlah kamu nafilatan lak sebagai tambahan, sebagai nafilah bagi kamu masa ayat akaka mbok menawa supaya Allah membangkitkan kamu makom mahmuda di makom yang terpuji. Nah, dari kita memahami ayat itu, oleh karena itu para ulama niku membiasakan diri yang dari kelas wong soleh itu mesti sholat tahajud terus kayak jadi kewajiban, wis mesti sholat malam itu jadi kebiasaannya orang-orang soleh. Nah maka kita sebagai santri-santri wong sing soleh menarik kepengen itu jadi wong sing soleh gue ini pangkat, maka rajin-rajinlah sholat tahajud karena itu sarana yang manjur untuk kita meminta semua hal yang kita inginkan dengan tahajud, karena tahajud itu sholatnya di waktu yang sepi, selamat dari gangguan-gangguan riya dan sebagainya. Nah oleh karena itu ada sebuah kisah di sini dijelaskan wa ila qara'atuhum annal mutahajjid yusaffi'u fi ahli baitih. Orang yang bertahajud niku di akhirat bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya. Wa hudiya abal ayil Junaid ru'ya fil manam faqila lahum maf'alun bika bi ya Junaid faqala qahat laktil isyarat. Niki Syekh Junaid Al-Baghdadi ini termasuk tokoh ahli tasawuf, sehingga Jam'iyah Nahdlatul Ulama memberikan definisi yang namanya ahli sunnah wal jamaah niku jane sinten ya, ahli sunnah wal jamaah niku golongan kelompok kaum muslimin yang secara fikih mengikuti 4 mazhab, salah satu di antara 4 mazhab. Secara tasawuf mengikuti salah satu di antara tasawufnya Imam Ghazali atau Imam Junaid Al-Baghdadi. Niki menjadi center, menjadi panutan tasawuf ahli sunnah wal jamaah, Imam Junaid Al-Baghdadi. Dan itu Imam Junaid Al-Baghdadi niki ketika sudah wafat kemudian nonton sing ngimpi kanan-kanannya ketemu karo Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, yang sing ngimpi niki wong sing saleh sing ngimpi niku kemudian matur, "Mbah, jenengan sampun diparing apa to insyaallah." Nah, Imam Junaid kemudian menjawab, "Tahatil kal isyarat." Imam Junaid itu kan punya banyak santri yang sudah dikondisikan untuk yang mengikuti apa yang beliau punyai, terutama bidang tasawuf. Duwe santri-santri sing mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, Amdil Impen itu beliau jawab, apa yang saya lakukan kepada santri-santri saya itu tidak ada manfaatnya, wis rusak kabeh.
boleh mulangi aku boleh mulangi santri-santri itu rusak kabeh orang anak sing cemantel. Nah, wa manafa'ana illa ruqa'atun kunna narkam inda sahar. Lah sing keton sing cemantel ini beberapa rakaat yang saya lakukan ketika waktu sahur, ketika malam hari, malam yang akhir. Niku ngendikane Mbah Junaid Al-Baghdadi ketika orang-orang soleh niku bermimpi bertemu beliau, jawabannya kata niku. Dengan cerita niki menunjukkan bahwa sholat malam niku sholat yang bisa menjadi andalan kita ketika kita mau melakukan yang nanti bisa kita harapkan pahalanya sampai di ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini juga dijelaskan keranten sholat bengi niku sholat sing aman. Sholat sing banyak kemungkinannya itu aman dari segala gangguan yang merusak pahalanya aman. Kata jenis riya, ini terutama riya. Angger ngamal-ngamal yang lain kan rawan sekali dihinggapi riya. Karena ini mungkin di dalam wong, harus di dalam wong niku kan menungsa biasa niku, jadi kadang-kadang niatnya jadi berubah. Jadi anak unsur riya, ada unsur riya. Nah, ketika ngamal niku dicampur unsur riya, niku gampang oleh hilang pahalanya. Lah sholat malam niki banyak kemungkinan aman dari perbuatan dari riya. Sehingga Imam Junaid Al-Baghdadi pun niki teng cerita niki menjelaskan bahwa yang ternyata ngamal sing cemantel sing nganti tekan menghadap Allah niku aman masih selamat adalah beberapa rakaat yang dilakukan di waktu malam, di waktu sahur. Wali kauni filail akmatu mandiya wal abdul ayyusan lima fihi min kulli rakataini. Salat lail niku sing utama dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalaupun mungkin lebih dari 2 rakaat maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa idza nawadatan falahu tasahhudun fi kulli rakaatain au akthar wa la yajuzu ayyuki arba'atan minhu baina tasawudaini. Pun dadi niki salat lail niki penting sekali apalagi kita sing sampun dangu nyantri niki maka keton waktu nek nanti sholat lain itu tidak kita lakukan. Wasani sholat duha, sholat nafilah yang kedua adalah sholat sunat duha. Duha niku aslinipun nama waktu setelah matahari naik kurang lebih setinggi tombak niku namanya waktu duha. Wahya sholatul isyraq. Lah sholat sunat duha niku dilakukan waktu isyraq. Isyraq niku waktu srengenge niku pun uli bersinar niku pun maksimal, pun mencorong. Niku jenenge isyraq. Kula nate genahaken nek kita ngukur matahari naik setinggi tumbak ya kan dia enggak ada matahari pas tahun para tahun. Terus umpama yang setinggi tumbak niku mana tombak niku 1 meter atau 1,5 meter. Kita udah memposisikan tombak niku nang sebelahnya dia nang sanding mripat ya tombaknya dadi tekan berubah. Niku maka untuk menentukan waktu ini kan kita kesulitan.
Lah kalau nate nginahaken janjane mulai dari terbit matahari itu selang berapa menit. Kalau nanti yang periksa tentang ya di Zuhrul Anam, Gus Anam Lala itu ngendikanipun 15 menit setelah matahari terbit. Niku pun waktu isyraq, waktu duha. Tapi umpamane matahari terbit jam 6.04, berarti jam 6.15 sudah masuk waktu duha. Keranten niki para santri sing kepengin mendapat fadilah niku wonten hadis yang menyatakan bahwa barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian zikir sampai matahari isyraq kemudian sholat sunat 2 rakaat maka orang tersebut sama mendapat pahala haji umroh tamatan. Sama saja mendapat pahala haji umroh sempurna. Hanya Nabi ingin dikatakan sempurna itu sampai 3 kali, sempurna. Jadi sholat jamaah subuh, berjamaah subuh terus zikir nganti matahari terbit, bar matahari terbit selang 15 menit sholat sunat 2 rakaat. Niku pada bae wong haji umroh. Niki jenengan percaya ora kenapa kan ora percaya kebangetan niki ilmu sekang hadis. Jadi wong sing kemudian mampu haji niku sing wis genah haji umroh. Tapi yang sing orang mampu durung mampu haji umroh baik alasan keuangan maupun alasan corona niki ada peluang untuk mendapat pahala haji umroh sing gratis. Ya gue sholat subuh berjamaah, kemudian berjamaah subuh ampun bubar, terus zikir nanti tekan waktu duha langsung sholat duha kali rakaat. Itu pahalanya sama kalian pahala haji umroh sing sempurna. Nah terus niki anggar zikir biasanya kan terus ngantuk utawane ten mriki wong terus ana pengajian mau dikir wae. Lah niku para ulama niku mboten kaku dalam menjelaskan hadis itu. Jadi zikir teng niku nggih bisa nek ora ana kegiatan ngaji nggih bisa diisi dengan maca Al-Qur'an, dengan membaca subhanallah, baca tasbih, baca tahlil dan sebagainya, yang penting untuk mengingat Allah. Lah kalau diisi dengan ngaji itu lebih utama daripada mingdikir. Makanya Nabi niku pernah masuk ke dalam masjid. Di masjid ada 2 majelis, yang satu majelis berzikir, yang satu majelis ilmu. Nabi mendawahkan majelis zikir apik, tapi majelis yang itu yang isinya pembahasan ilmu lebih bagus, maka saya akan menuju majelis yang ada pembahasan ilmu. Kanjeng Nabi mawon itu menyatakan nek majelis zikir wis apik, tapi anggar majelis ilmu lebih bagus. Mulane Kanjeng Nabi akhirnya ngembul maring majelis ilmu. Sing majelis yang tengah itu isinya para sahabat akibat bahas ilmu. Nah niki kalau jenengan setiap waktu subuh niki pun diisi ngaji niku jauh lebih baik daripada itu torek-torek apa ini? Oh macam Torek-torek saya masuk itu. torek abah Syekh Masnun niku Di sekam telah ngaji. bar subuh niku digunakan untuk mutolangah ngilmu. Nah niki merupakan juga ngamalaken hadis niku. Lan apa malih mangke setelah terbit matahari kira-kira sudah mancing Tuhan itu terus dilanjutkan sholat 2 rakaat niku sama saja memperoleh pahala haji umroh sing sempurna. Mboten mancing umroh mandek tapi anak tamatin. Paling ngendikaken tamatin ping 3 sempurna berarti sempurna tenan.
Niki sholat duha. Jadi sholat duha sedikit, kemudian caranya sholat duha niku pinten rakaat. Sholat duha niku minimal 2 rakaat. Nek sing sempurna aja ming ngalap sing paling titik sing sempurna nggih 4 rakaat. Niku minimal sempurna wa adnal kamal arbaun. Wa afdalu minhu sittun. Lebih sempurna malih 6 rakaat. Wa afdaluha wa aktsaruha 8 rakaatin. Yang paling sempurna sholat duha itu 8 rakaat dan itu sudah maksimal, ampun ditambahi. Ada yang menyatakan sholat duha itu 12 rakaat. Wa huwa dhaifun. Niku adalah pendapat yang dhaif. Lah sedikit carane. Jadi wau sholat duha niku menurut pendapat yang tamat niku adalah 8 rakaat. Seniki kantun carane pripun? Walahu ayat samaniyah fi ihramin wahidin. Bisa 8 rakaat 1 takbiratul ihram. Walau rakaat enggak rakaat tahajud awal, tasawuf awal. Wong garis baru dari tasahud akhir. Wal afdal ayyuhuma bi kulli raka'ataini. Sing paling utama niku setiap 2 rakaat terus salam 2 rakaat salam nanti 2 rakaat. Jadi umpamane jadi karo 4 rakaat iki kene. Tapi kan nek 4 rakaat niku 2 rakaat tasahud apa? Siki sing pertama 2 rakaat, kemudian sing tengah 4 rakaat, sing terakhir 2 rakaat bisa. Niku menawi kita kepengen sing paling utama 8 rakaat. Lan sholat duha niki bagi para ulama para kiai itu banyak yang menjazakan wong sing kepengen rezekine lancar, kepengen gampang rezekine, kepengen sugih ya sholatlah duha. Kalau gadah kanca nalikane teng pondok niku nggih nderek teng daleme Romo Kiai. Kan memang tiyang sepuh niku nggih mboten mampu nderek teng dalem Romo Kiai, nggih teng mriku keranten sibuk nggih ngajine niku kurang tapi nderek ngeladeni dari khidmah teng ngene Romo Kiai. Apa sampun mangsane mukim terus nggih pun berusaha njajal berbagai macam usaha wonten gawe kerupuk wonten bakul es wonten bertani tapi kabeh niku tidak membuahkan hasil. Lah usaha terakhir niku nderek jadi bakul es. Melu bakul es tuntung iki sing iter. Nah, terus kadang-kadang lamun aku seprene usaha lamun kerja. Orang ana sing ketene bisa membuahkan hasil. Nah niku kalih ngalamun kalih ngasone teng musala. Nah nang musala ku terus jajal aku tak sholat duha lah. Mikir dia niku yang ngerti sholat duha itu sunnah. Tapi dereng membiasakan. Nah niku bahasa wis dicoba usaha sing gagal niku nembe gumregah kepengin sholat duha. Nah bahasa sholat duha sepisan pindho niku iki yang mulai dadi bakul es ketone tentrem ki nang kaya cocok hasilnya iki bisa dijalani bisa ditabung terus ketone ngene ku manfaati. Lah niku nembe kerasa kenapa kalau sholat duha kebiyen niku menyesal tapi menyesal tesih ada kesempatan. Nah, niku sebagai bukti bahwa sholat duha itu memang bisa gampang dengan rezeki. Niku nggih pakai ini. Sholat duha.
Istiqomah. Lah niku kudune pancen nggih istiqomah. Nah ini kan kalau tua pisan pindho rezekine sisa bae. Ya mau ana pisan pindho. Sing istiqomah. Ya. Nyoba ya 40 dina. Minimal 40 dina. 40 dina. Lah anggar pun istiqomah ya rezekine kok orang kebuka. Ya terus istiqomah terus nanti kebuka. Tapi insya Allah niki asal kita temenang penggusalan itu maha murah. Anggone asal kita yakin ya, itu insya Allah apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Kalau kita kepengen rezekinya lancar, sholatlah duha itu salah satu ijazah. Rata-rata kiai ini nggih ijazah kados niku santri, sebab santri ini rata-rata nggih cobane ekonomi, masalah ekonomi yang kalau berjuang itu berbagai cobaan, salah satu cobaan adalah cobaan ekonomi. Maka orang yang berjuang memperjuangkan agama para santri itu diijazahi sholat duha. Kalau mengatasi masalah ekonomi, sholat duha. Jadi sholat duha mungkin kita bisa mengamalkan uji sholat lail, tahajud, nomor kali sholat duha. Kalau kita cekap semantan itu telepon telas, kantong setunggal sholat taraweh mungkin ahad nganceng sakit kita terasakan ambil bekal memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Tidak maupun atur, pun pangunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.